Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Pangestuti dengan NIM 210005128 dari kelas 2C. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan, yaitu saya di sini mengambil perpustakaan digital. Baiklah. Untuk yang pertama, kita bisa membuka browser yang biasa kita pakai. Di sini saya menggunakan Chrome. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa mengetikkan keyword pada tabel pencarian research Postgres. Oke, setelah muncul, kita pilih link yang paling atas ini, research.postgres.co.id. Setelah itu, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian karena kita belum menjadi anggota, kita bisa mendaftar. Namun jika sudah, kita bisa langsung melakukan login atau masuk. Nah, kita lihat dulu untuk gambaran awal seperti daftar anggota. Kita klik daftar anggota. Nah, kita klik https ini. Nah, setelah itu kita klik tulisan daftar berwarna ungu ini. Nah, di sini kita bisa membaca seluruh persyaratan yang ada sebelum melanjutkan pendaftaran ya. Setelah itu, nah, di sini sudah tertera jelas apa saja yang harus kita isi, apa yang dibutuhkan. Oke, karena saya akan melakukan tutorial untuk penggunaan atau pemanfaatan perpustakaan digital ini, saya akan langsung masuk dalam perpusnasnya. Saya akan masuk ke dalam e-research ini. Oke, di sini saya akan memasukkan nomor anggota saya. Oke, setelah ini akan muncul tampilan seperti ini ya. Sudah ada nama anggota, nomor anggota. Kemudian untuk pertama kali kalian mendaftar atau login pertama kali dan login terakhir. Oke, di sini saya akan mengenalkan fitur yang ada di dalam perpustakaan digital Perpusnas ini. Jadi kita bisa mencari berbagai jurnal mulai dari lokal maupun internasional. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa mengcustom jenis jurnal apa yang akan kita cari. Di sini kita bisa, misalkan kita ingin mencari jurnal lokal maupun internasional, kita bisa memilih semua. Namun jika kita hanya memerlukan untuk jurnal lokal, kita bisa hanya memilih pilihan lokal. Jika kita ingin mencoba mencari jurnal internasional, kita bisa mengetik internasional. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk yang lokal. Saya akan menggunakan keyword seperti teknologi pendidikan. Oke, kita cari. Nah, di sini sudah muncul nih. Bermacam-macam banyak kan. Di sini masih ada sampai beberapa halaman. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah carian. Oke, nah di sini kita bisa mengcustom
jurnal seperti apa, jenis apa yang ingin kita cari. Di sini mulai dari berupa versi teks penuh atau ditelaah oleh pakar ilmu atau tersedia di perpustakaan seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengcustom tahun berapa jurnal yang ingin kita cari. Misalkan kita akan mencari dalam rentang 10 tahun ini, berarti kita mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2010 tahun 2012 sampai 2022. Nah, di sini dia otomatis akan mengupdate data yang kita ingin cari. Nah, di sini ini berarti daftar jurnal yang ada di sini merupakan jurnal keluaran tahun 2012 sampai 2022. Kemudian kita juga bisa mengcustom juga jenis sumber yang kita inginkan. Misalkan di sini jurnal akademis atau berupa buku, sumber elektronik, ada sebuah ulasan atau disertasi atau tesis, berupa berita. Nah, di situ misalkan kita di sini menggunakan jurnal akademis tentang pembaruan. Nah, jika ingin lebih spesifik lagi, kita bisa menyesuaikan custom yang kita inginkan. Di sini ada berupa subjek. Nah, jadi lebih spesifik apa yang kita inginkan. Kemudian untuk publikasinya itu dari jenis jurnal apa, kemudian penerbitnya itu dari universitas atau penerbit mana yang kita inginkan. Kemudian bahasa dari jurnal tersebut kita juga bisa custom seperti English, Indonesia, Malaysia, Arabic. Terus di sini ada geografi juga, itu maksud dari asal jurnal tersebut. Kemudian di sini ada penyedia konten, mana yang menyediakan jurnal ini. Oke, untuk di bagian ini kemudian kita akan mencoba membuka salah satu jurnal. Nah, di sini jelas ya, sudah tertulis jelas informasi mengenai jurnal yang ingin kita cari. Di sini ada judul, bagian atas itu ada judul relevansi lulusan teknologi pendidikan pada profesi pengembang media pembelajaran. Kemudian di sini ada penulis, sumber, informasi tentang penerbit, tahun publikasi, koleksinya, istilah subjek, dan deskripsi mengenai isi jurnal tersebut secara singkat, jenis dokumennya, dan yang seperti bisa kita lihat di layar. Nah, di sini ada fitur yang sangat membantu bagi mahasiswa, yaitu fitur kutip. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur ini jika kita menggunakan jurnal ini sebagai sumber referensi, pembuatan makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai edisi dari penulisan daftar pustaka, karena ada bermacam-macam versi dalam penulisan daftar pustaka. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini kita menggunakan versi American Medical Association yang ke-11, nah kita bisa langsung mengcopy. Kita bisa memasukkan referensi ini ke dalam karya ilmiah yang ingin kita buat. Oke, kita coba buka file ini pada URL akses yang tersedia. Kita bisa klik di sini.
Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik saja bagian read online. Nah, di sini akan link tersebut akan mengarahkan kita kepada website dari jurnal tersebut. Kita bisa, nah di sini kita bisa membukunya versi full text. Kita klik saja PDF di sini. Nah, sudah muncul ya. Di sini kita juga bisa mendownload file ini jika kita memerlukannya dalam device kita dan menyimpannya secara offline. Oke, kita klik saja bagian ini, download this PDF file. Dengan begitu, jurnal yang kita ingin cari sudah muncul. Kita bisa mencoba membukanya. Nah, sudah muncul seperti ini. Sangat bermanfaat bukan bagi kita mahasiswa yang sering diberikan tugas untuk membuat makalah, membuat karya ilmiah seperti itu. Tentunya kita memerlukan sebuah sumber referensi yang valid. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu alternatif untuk mengerjakan atau melakukan sebuah penulisan karya ilmiah. Dari sini kita bisa ketahui bahwa teknologi digital itu bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Pendidikan itu sangat memerlukan sebuah teknologi digital, di mana sekarang ini mayoritas orang-orang sering memanfaatkannya. Salah satunya yaitu e-research. Baiklah, cukup sekian penyampaian mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian informasi yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.